Saudara, tanpa terasa kita masuki bulan November dan bulan depan sudah Desember. Saudara, hari ini ada sedikit warna beda karena nanti setelah ibadah ada pemberkatan nikah, pemberkatan kudus, pernikahan kudus, dan ini untuk pertama kalinya di tempat ini, saudara ya. Bulan ini kita memasuki bulan November dan selama 1 bulan kita akan belajar tentang penyembahan, hidup yang menyembah. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak, bisa dibuka, lanjut. Oke, banyak orang percaya tidak melakukan, mempraktekkan penyembahan, diantaranya memang belum begitu memahami apa itu penyembahan. Padahal penyembahan sangat penting dan mempengaruhi pertumbuhan kerohanian, mempengaruhi pertumbuhan kekristenan kita. Tapi sebelum saya memasuki tentang penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati, saudara, saya ingin membawa saudara ke hal yang lebih luas. Mungkin dimulai dengan pertanyaan, pernahkah saudara bertanya kenapa orang Pentakosta karismatik itu pakai full band, pujian, sorak-sorai, lalu penyembahan, saudara ya? Saudara mungkin berkata bahwa ya ini adalah karya Roh Kudus, betul. Ini adalah karya Roh Kudus. Dan hari ini saya ingin membawa saudara tentang karya Roh Kudus dalam segi historis, dalam segi sejarah. Bagaimana Roh Kudus itu berkarya lewat sejarah. Karena begini saudara, apa yang terjadi dalam gereja juga itu ada pengaruhnya dari peradaban dunia. Ada pengaruh dari budaya dunia. Peradaban dunia, budaya dunia itu saudara, pengaruhnya ada positif, ada negatif. Dan kita akan lihat pengaruhnya dalam segi positif dalam kekristenan, khususnya kita orang Pentakosta karismatik. Pada tahun 1700-an sampai 1800 akhir, saudara, di Eropa itu dikenal dengan namanya era modern. Era modern itu satu era di mana tolak ukur dari budaya, peradaban, cara orang berpikir itu adalah berdasarkan rasio, berdasarkan akal, berdasarkan logika. Segala sesuatu dipertanyakan, apakah masuk akal? Itu apa? Diukur secara ilmiah. Pada masa itu, pada peradaban itu, saudara, pada era itu lahirlah ilmu pengetahuan, teknologi, dengan ditandai dengan industri-industri, saudara ya, pabrik-pabrik, yaitu di Eropa, kita masih negara kerajaan, saudara ya. Dan itu mempengaruhi saudara Eropa, bagaimana semuanya pokoknya harus diukur secara ilmiah, termasuk juga pada saat itu saudara, dampak dalam perkembangan musik, di sana dikenal dengan namanya musik klasik, saudara, lagu-lagu yang sifatnya lebih dalam. Nah, musik-musik klasik yang saat itu saudara pengaruh buat gereja. Kalau abad pertengahan, abad itu 17, 18 sampai 19 akhir, saudara, gereja terpengaruh, maka ada namanya ya musik-musik organ, piano tunggal dengan apa namanya, dengan kidung pujian, dengan puji-pujian yang lebih sistematis, teratur. Sebelum saya bicara tentang musik, saudara, mungkin nanti selesai, saudara bisa tanya kepada Pak Richard, saudara biasa di sini ada yang main saxophone, itu saudara violin. Beliau adalah dosen musik di Jeffrey, S3-nya di bidang musik, saudara. Tahu perkembangan, tapi saya ingin bawa sedikit. Nah, itu pengaruh buat gereja, sehingga gereja pada tahun-tahun itu, saudara, khususnya Protestan, itu saudara, maka mereka melakukan hal itu dengan musik pujian, sifatnya piano, organ tunggal, dan lalu kidung pujian. Dalam perkembangannya, saudara, pada akhir abad abad 19, abad 20, setelah Perang Dunia Kedua, orang berpikir bahwa ternyata hal yang bersifat rasio tidak memecahkan masalah. Semua yang bersifat ilmiah itu tidak selalu memberikan solusi yang terbaik. Justru lahirnya teknologi, saudara, lahirnya industri-industri untuk persenjataan, terjadilah Perang Dunia Kedua. Nah, perkembangan di Eropa itu dalam bidang musik khususnya berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika. Di Amerika, di sana saudara, ada yang disebut dengan namanya zaman perbudakan. Ada orang-orang Afrika, orang-orang Afrika khususnya budak-budak saudara, mereka mempunyai musik yang sendiri. Di dalamnya ada blues, jazz,
Itu saudara ya, blues, jazz, apalagi satu lagi. Musik gospel, musik rohani. Musik rohani di Amerika berbeda dengan musik rohani di Eropa. Musik rohani di Eropa yang basicnya klasik, tapi musik di Afrika saudara, itu musik yang berbeda dan juga lagu-lagunya berbeda. Kalau di Eropa didasarkan pada ilmiah, pada pengetahuan, pada akal budi, tapi musik-musik di Afrika, maksudnya di Amerika yang lahir dari budak, musik-musik itu jazz, blues, dan gospel dengan lagu-lagunya itu bukan berdasarkan semata-mata dari logika, tapi sebagai ungkapan perasaan hati mereka, perasaan emosi mereka akibat tekanan hidup, penderitaan hidup yang luar biasa. Penderitaan-penderitaan itu saudara membuat mereka ekspresikan dalam bentuk pujian, ekspresikan dalam bentuk musik, sehingga ungkapannya berbeda antara orang Eropa dengan orang Amerika, khususnya dari budak-budak itu. Mereka bisa menangis, saudara, bisa mereka mengungkapkan isi hatinya, melankoli dan sebagainya. Ungkapan perasaan dari mereka yang tertindas, dari mereka yang menderita. Lalu lahirlah saudara musik gospel, musik rohani yang dari Amerika. Dan saat itu juga saudara, kalau saudara bapak-bapak di atas usia saya, tahun 50-an, 160-an, saudara mengenal itu rock and roll yang pelopori salah satunya oleh Elvis Presley, itu lahir setelah apa saudara? Ada musik blues, ada musik jazz, gabungan itu saudara. Di sini ada satu perbedaan. Kalau Eropa melahirkan satu musik yang sistematis, yang teratur, yang rapi, yang dalam, berdasarkan rasio, tapi dari Amerika, lahir dari para budak itu melahirkan musik pujian saudara yang sifatnya ekspresi dari perasaan hati mereka, perasaan emosi mereka, kondisi batiniah mereka. Dan saudara ternyata saat-saat itu juga terjadi satu masa di mana rasio tidak bisa memberikan pemecahan, memberikan jalan keluar, dan manusia juga tidak hanya terdiri dari rasio saja, tapi juga terdiri emosi. Terdiri dari perasaan. Kalau senang tertawa, kalau sedih menangis, sehingga setelah 1945 sampai 2000 lahirlah satu era ini dimaksud dengan era postmodernisme. Jadi era modern logika, era postmodernisme itu era di mana orang memecahkan masalah tidak hanya segi logika, tapi juga melihat perasaan, melihat ekspresi hati. Kalau Bapak Ibu yang masih mendidik anaknya begini, kalau anaknya nangis misalnya, langsung kita ngomong, jangan kau nangis, anak laki-laki nggak boleh nangis. Jangan kau menangis, menangis itu bikin sial. Saudara, itu hasil didikan zaman modern dulu. Menekan perasaan, diukur dasar logika. Tapi orang yang lahir dari postmodern, kalau ada anak yang nangis selalu bilang, kenapa kau nangis nak? Oh masalahnya apa nak? Oh kalau mau nangis, coba nangislah. Sepuasmu lu nangis. Atau kita cari jalan keluar. Tidak menekan perasaan, tapi coba untuk mengeluarkan ekspresi perasaannya, sampai dia puas. Karena pada dasarnya manusia tidak hanya terdiri dari logika, otak saja, tapi ada hati, ada perasaan. Amin. Sudah mengerti maksud saya? Nah, gereja Pentakosta karismatik lahir dari itu. Lahir dari satu ekspresi bagaimana orang itu datang ke gereja, bukan hanya mengerti firman Tuhan dari logika, tapi kita juga membawa perasaan kita, hati kita untuk menyembah Tuhan. Pada tahun era 90-an di Indonesia, saudara, muncullah satu era yang disebut dengan nama era praise and worship. Sebelumnya itu praise. Tahun 90 ke bawah, kalau kita gereja, orang Pentakosta karismatik hanya tepuk tangan saja. Menyanyi saja. Tapi setelah tahun 90-an, masuk dimensi yang lain, saudara, yang namanya praise, tapi lanjutnya worship. Kalau tadi pemimpin pujian jembatan, kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, saudara, adalah satu dimensi yang lain. Memuji Tuhan itu bagian dari penyembahan. Tetapi memuji Tuhan dan penyembahan agak berbeda. Memuji Tuhan bagian dari penyembahan, penyembahan itu sendiri adalah satu dimensi yang muatannya lebih dalam. Muatannya lebih dalam, saudara. Nah kita akan masuk, kalau saudara sudah memahami apa yang saya sampaikan, kita masuk dalam pembahasan kita. Saudara, kita akan lihat di sini, apa di situ, lihat.
Nah, memuji Tuhan lebih merupakan, nah saya lihat dari sini aja biar gak repot. Memuji Tuhan lebih merupakan ucapan terima kasih, bersyukur atas kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Satu tanggapan terima kasih, bersyukur akan kebaikan Tuhan atas hidup kita dan sifatnya umum. Kita tadi memuji Tuhan bersama-sama. Kata pujian dalam bahasa Ibrani, kalau saya menyebut bahasa Ibrani itu berarti perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani. Kata pujian dalam bahasa Ibrani ada 3, saudara ya. Yang akar katanya pertama yadah, itu berarti memuji, bersyukur, atau mengaku. Kemudian samar yang berarti menyanyikan pujian. Dan halal, akar katanya haleluya, puji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, sebenarnya saudara sedang bersyukur, mengakui kebaikan Tuhan, atau tanggapan respon kita atas kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sifatnya umum, saudara ya. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 95 ayat 1, di sana katakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sifatnya apa saudara? Sifatnya itu umum. Nyanyian ucapan syukur, memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita masuk lebih dalam tentang penyembahan. Lalu apa itu penyembahan? Next berikutnya. Menyembah lebih bersifat personal, lebih spesifik, lebih pribadi, dan dalam terkait dengan totalitas penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan, lalu pemimpin pujian batu, mari kita menyembah Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, kita biasa, rame-rame. Tetapi ketika masuk di penyembahan, saudara, maka kita akan berhadapan secara pribadi dengan Tuhan. Memang meskipun kita bersama-sama, tapi ada satu kontak personal, spesifik, pribadi dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Saudara, kita akan lihat beberapa definisi tentang penyembahan yang benar. Yang pertama, apa artinya penyembahan? Memang kalau orang Kristen secara umum, penyembahan seringkali diartikan satu bersifat personal, yang kedua bersifat dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, hidupmu itu adalah ibadahmu, maksudnya kehidupan kita itu penyembahan. Apa yang kita lakukan itu penyembahan, saudara ya. Tapi kita yang maksud penyembahan hari ini adalah penyembahan secara personal, pribadi kita. Yang pertama saudara, penyembahan adalah memberi penghormatan, nilai yang tinggi. Kata worship dalam bahasa Inggris itu memberikan arti, memberikan kelayakan, memberikan hormat, nilai yang atau penghargaan yang tinggi. Pada dasarnya pada waktu kita menyembah, kalau raja-raja, saudara bayangkan, kalau orang menghadap raja, zaman-zaman dulu saudara, dia tidak boleh menatap mata. Dia nggak boleh berdiri sejajar, tapi dia harus merangkak atau duduk paling tidak di bawah menghadap raja. Sebagai bentuk satu penghormatan, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk penilaian yang tinggi. Pada waktu kita menyembah Tuhan secara personal, sesungguhnya kita memberikan kelayakan. Saudara, kita memberikan penghargaan, penghormatan, menyembah makhluk ciptaannya manusia, menyembah Allah yang menciptakan kita. Kalau saudara biasa menyembah, saudara mengerti maksud saya. Kalau saudara di rumah, renungan pagi, berdoa, memuji Tuhan, sebentar, umum, memuji, merenungkan firman Tuhan kita dapat terima. Tapi ketika saudara memuji Tuhan masuk dalam penyembahan pribadi, itu berbeda. Ketika saudara memuji lalu menyembah, bermazmur,
Saudara, ada satu kontak pribadi kita dengan Tuhan tanpa terasa 15 menit, 20 menit, setengah jam, dan air mata kita keluar. Kenapa? Ada satu kontak batiniah kita. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah. Ini yang disebut dengan penyembahan. Dan saya inginkan saudara biasakan penyembahan, mulai dari gereja, ketika bin pujian, mari kita menyembah Tuhan, saudara. Kita bawa hati kita. Kita menyembah, menghargai, menghormati, kita mengagungkan Tuhan. Dan saudara, kita lihat dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Di sana saudara, para malaikat di surga, disebutkan tua-tua, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan." Para malaikat atau tua-tua sambil dikatakan bahwa mereka menyembah Dia, mengagungkan Dia, memberikan pujian, hormat dan kuasa, karena memang Allah layak disembah. Dengan kata lain saudara, penyembahan dalam dimensi orang-orang Pentakosta, saudara. Kita mungkin nggak bersujud, kita nggak bersyukur, tapi hati kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita membawa totalitas kita untuk menyembah Tuhan. Ini ada satu dimensi lain, bagaimana kita mau datang kepada Dia secara personal. Kita menghargai karena Dia Allah yang perlu kita sembah, kita agungkan. Seberapa besar penghargaan, penghormatan, dan nilai yang saudara berikan kepada Tuhan, tercermin dari penyembahan saudara. Ada orang-orang saudara ketika memuji Tuhan, dia bisa menangis. Ketika dia menyembah Tuhan, air matanya keluar. Ketika sudah masuk gereja, menyembah, waktu memuji saja sudah hati sudah tersentuh. Karena apa saudara? Karena bukan memuji orang lain. Saudara memuji menyembah Tuhan. Saudara bertemu dengan Allah. Mari kita masuk ke Kristenan kita sampai di situ. Kekristenan itu mulai dari hati saudara. Dan pikiran kita. Kita katakan mari kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah dan roh. Kita sembah dari hati kita. Kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan. Di gereja ini ada dua aspek penting yang perlu kita dalami, kita mengerti. Kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Amin. Kita mengerti firman Tuhan secara alkitabiah. Tapi juga kita menyembah Dia, mengagungkan Dia lewat hidup kita, lewat hati kita, lewat mulut kita. Saudara, seberapa kita menghargai Tuhan, kita lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Di sana dikatakan apa saudara? Maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini salah satu definisi dari penyembahan. Ini arti dari penyembahan. Ini ukuran dari penyembahan. Ada sesuatu yang nilainya mahal. Diberikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena menghargai Tuhan. Karena menghormati Tuhan. Karena menjunjung Tuhan. Karena apa saudara? Karena Allah patut kita tinggikan, kita agungkan. Adakah saudara menjadi orang Kristen yang Kristen biasa-biasa? Mulai hari ini katakan aku tidak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Adakah saudara gereja ini sebagai satu kebiasaan? Karena satu budaya? Hari ini kata aku tidak mau hanya sekedar kekristenan KTP, tapi aku ingin mengenal Tuhan secara dekat. Aku ingin menghampirinya dengan kesungguhan, karena aku memberi nilai harga yang tinggi buat Tuhan. Saudara, Tuhan memberi nilai tinggi loh buat saudara. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib karena sudah berharga di depan Tuhan. Karena sudah bernilai di depan Tuhan. Dia mati buat saya dan saudara karena kita dihargai, dihormati dengan nyawanya sendiri. Lalu, seberapa besar penghargaan kita kepada Tuhan? Seberapa besar kita menilai Tuhan? Sebelum saudara berbicara tentang kehidupan lebih jauh, mari kita datang secara personal pada Tuhan.
Pemain pujian, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pemain musik, sungguh-sungguh, karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita jemaat juga harus dengan sungguh-sungguh, bawa hati kita. Saudara, kita memuji menyembah Tuhan karena kita meninggikan, mengagungkan Tuhan. Yang kedua, saudara, penyembahan yang kedua yang berarti berikutnya, saudara lihat. Penyembahan adalah sebenarnya satu pemenuhan kebutuhan manusia batiniah kita. Memenuhi kebutuhan manusia batiniah kita. Dalam perjanjian lama, saudara, penyembahan itu dengan akar kata bahasa Ibrani sakah. Kata sakah ini, saudara, itu berarti sumur, lubang, atau tangki air yang dalam. Sakah itu berarti sumur, lubang, tangki air yang dalam, dan juga bisa berarti sujud menyembah. Orang-orang Ibrani kalau datang pada Allah, saudara, itu sujud menyembah. Sama seperti orang Arab, saudara, orang-orang Mesopotamia sana itu kalau menyembah Tuhan sujud ke bawah. Orang-orang Timur Tengah, saudara, rata-rata kalau menyembah Allahnya, tanda kutip, dia sujud sampai di tanah. Beda antara orang Eropa sama dengan orang Timur Tengah, orang-orang belahan timur, termasuk saya dan saudara. Orang-orang belahan timur, orang-orang Asia, orang-orang Timur Tengah, saudara, berbeda dengan orang Eropa. Orang Eropa cenderung menggunakan akal. Segala satunya, apakah itu logika, apakah itu masuk akal. Tapi kalau orang Timur Tengah cenderung untuk mengekspresikan perasaannya. Mengekspresikan satu tindakan. Mengekspresikan satu emosi. Emosi itu berbicara bukan hanya marah. Tapi kesenangan, kesedihan diekspresikan keluar. Bagi orang barat yang menyembah, kita menyembah. Yang penting masuk akal sehat, tertib. Tapi bagi orang timur, dia akan ekspresikan, saudara, dia sujud ke bawah. Dia ekspresikan dari dalam dirinya. Dari luar dirinya, keluar dari hati keluar. Dari ekspresi tangan, dari ekspresi pujian, dari ekspresi tangisan. Karena memang manusia itu terdiri dari otak dan hati. Otak dan perasaan. Sehingga kita perlu ekspresikan dua-duanya. Nah, kita lihat, saudara, dalam tadi katakan, sakah berarti sumur, lubang, tangki air. Ini berbicara tentang kedalaman. Ini berbicara tentang hati. Ketika saudara menyembah Tuhan, sebenarnya saudara masuk dari dalam hati kita, saudara. Kita mengekspresikan keluar, mengagungkan Tuhan. Saudara, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara perhatikan, Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Ini berbicara apa, saudara? Ini bersifat kekal. Setiap orang secara prinsip esensial akan bertanya, siapakah aku ini? Siapakah saya? Siapakah manusia? Kalau kita tanya sama dokter, kita tanya pada ilmu pengetahuan, manusia adalah pertemuan antara sel telur wanita dan sperma pria. Berdasarkan gen kedua orang tuanya secara ilmiah. Tetapi saudara, secara prinsip Alkitab katakan bahwa aku menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Imago Dei, bahwa di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Kalau Allah itu baik, di dalam diri manusia ada kebaikan. Kalau Allah itu penuh kasih, dalam diri manusia ada kekasih. Kalau Allah bersifat kekal, manusia juga rohnya bersifat kekal. Dan itu tidak ada dalam binatang. Sehingga saudara, kalau Allah katakan bahwa kita diberikan di dalam hati kita kekekalan, saudara, maka jawaban atas hidup kita, persoalan-persoalan kita, tujuan kita, makna hidup kita, saudara, dan apapun yang ada dalam hidup kita, sebenarnya jawabannya itu ada di dalam Tuhan. Dimulai dari Tuhan. Manusia pada dasarnya tidak akan pernah puas dalam hidup ini. Apa yang saudara capai, apa yang saudara miliki, apakah memberikan kepuasan? Betul-betul puas? Tidak akan pernah, saudara. Karena apa? Ada
ada unsur kekekalan di dalam diri manusia, spiritual, sifatnya itu roh yang bersifat kekal. Karena sifatnya kekal, tidak fana, tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh hal-hal yang bersifat materi. Tidak akan pernah manusia itu dipuaskan oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Saya pernah mengkhotbahkan tentang manusia itu terdiri pada dasarnya dari dua unsur, roh, nafas Allah, dan tubuh. Saudara ya, ketika roh bertemu dengan tanah, lahirlah kehidupan, maka roh itu memberikan akal ini berfungsi, daging ini berfungsi, indera kita berfungsi. Setelah kita hidup sebagai manusia, maka ada unsur tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita ini saudara ingin membawa kita terus datang kepada Tuhan. Tapi kedagingan kita ini ingin membawa kita kepada kesenangan duniawi. Tetapi kalau kita hanya memuaskan kedagingan kita, keinginan-keinginan panca indera kita nggak akan pernah puas. Karena kita manusia, makhluk yang kekal dalam diri kita. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, penyembahan itu saudara adalah membawa hati kita, membawa manusia batiniah kita untuk datang kepada Tuhan, supaya Tuhan hadir secara pribadi, kontak dengan diri kita. Sehingga kalau batinnya saudara dipuaskan, hati saudara dipuaskan, maka kita akan bisa menikmati hidup ini. Kita akan bisa menikmati hidup ini, kita bisa menjalani hidup ini dengan matang, dengan dewasa. Kenapa lahir dewa-dewa? Kenapa lahir patung-patung? Karena pada dasarnya manusia ingin mencari sesuatu untuk disembah. Untuk dipuaskan. Zaman dulu. Tapi patung-patung dewa-dewa itu tidak akan pernah memuaskan karena itu ciptaan manusia kata Alkitab. Ciptaan manusia. Zaman dulu orang kalau tidak, saya pernah katakan saudara ya, kalau saudara tidak mencari Allah, kalau saudara tidak menyembah Allah, pasti menyembah yang lain. Zaman dulu itu patung. Zaman dulu itu berhala. Zaman sekarang apa saudara berhala? Bukan dalam bentuk patung. Bukan dalam bentuk berhala. Bukan dalam bentuk dewa-dewi. Dalam bentuk apa? Orang mencari kepuasan di mana? Seks, uang, harta, kekuasaan, otoritas. Ingin mencari kepuasan di situ. Minum minuman keras, nongkrong sampai breakdance di klub. Pasti akan mencari ke sana. Mencari kepuasan batin katanya. Tapi itu tidak pernah memuaskan. Makanya bersyukur kalau saudara mengerti tentang penyembahan. Karena penyembahan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, secara spiritual kita menyembah Allah yang esa. Tapi pada akhirnya juga kembali kepada kita. Kita akan dipuaskan secara batiniah kita. Amin saudara. Kita dipuaskan secara batiniah kita. Makanya saudara, mari kita penyembahan ini menjadi gaya hidup. Dimulai dari gereja. Kita menyembah Tuhan. Di rumah, dalam saat teduh, belajarlah menyembah Tuhan. Hari-hari kita doanya kan rutin ya. Doa makan, doa tidur. Itu membosankan saudara. Kata-kata kita habis untuk itu aja, paling itu aja muter-muter. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Gitu sudah ya. Terima kasih buat hari ini. Malam kita mau tidur Tuhan. Kadang saya juga, kadang bosan begitu-begitu saja. Tapi kalau penyembahan gak pernah bosan-bosan saudara. Entah itu pagi atau siang. Musuh orang modern ini sebenarnya bukan hanya berhala. Ya bukan hanya berhala-berhala yang lain. Musuh orang modern saat ini, modern dalam arti kata, kondisi saat ini, itu kesibukan. Waktu kita habis untuk ini, waktu kita habis itu. Nggak ada waktu untuk tenang. Datang kepada Tuhan. Bahasa sekarangnya apa sih namanya? Health apa?
Orang anak muda bilang apa itu? Hah? Apa namanya? Untuk health, ada siapa sih? Refreshing apa namanya? Healing, healing. Aduh, saya di orang tua juga sudah ya, sampai lupa. Healing itu kan satu metode supaya kita refresh, betul. Baik-baik saja, sudah punya uang, boleh baik saja. Itu healing adalah metode kita bagaimana kita segar. Dengan cara berbagai cara. Tapi ada satu healing lagi saudara yang sifatnya personal, pribadi. Selain healing yang lain, penyembahan datang pada Tuhan. Amin saudara. Gak ada orang yang setelah menyembah itu, setelah menyembah, sedih, enggak. Dia menangis tapi menangis dengan sukacita. Karena kita bawa pada Tuhan. Ketika renungan pagi, kita saat teduh pagi kita membaca firman Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan kita berterima-rema. Dan setelah itu kita memuji, menyembah Tuhan dan kita berdoa dalam pujian dan penyembahan. Dan itu luar biasa saudara. Berikan waktu buat saudara, buat Tuhan setiap hari. Mungkin sudah berat, tapi lama-lama kalau sudah biasa, semakin enak, semakin menikmati. Maka saudara hidup ini tidak selalu dipecahkan oleh masalah, oleh otak kita. Tidak selalu. Hidup ini tidak selalu dipecahkan oleh akal kita, tidak selalu. Hidup ini tidak selalu dipecahkan oleh uang kita. Kita perlu uang, kita perlu bekerja, kita perlu materi. Tapi bukan satu-satunya jawaban. Amin saudara. Kita perlu datang pada Tuhan. Penyembahan adalah sarana kita untuk menghampiri Dia. Kalau saudara dipuaskan oleh Allah lewat penyembahan, saudara akan mencari kepuasan yang neko-neko. Kenapa banyak orang susah datang ke gereja? Karena belum menikmati di dalam gereja. Belum menikmati kekristenannya. Kenapa orang mudah jatuh dalam dosa? Karena belum menikmati kekristenannya. Belum menikmati menjadi anak Tuhan. Kenapa banyak orang yang mencari kepuasan di luar? Karena belum menikmati apa yang dia dapat rasakan dengan Tuhan. Dan saya rindu jemaat GB Hope. Ketika datang kepada Tuhan, kita dipuaskan. Semata-mata bukan karena egois kita. Tapi kita datang dengan benar di hadapan Tuhan. Datang dengan benar pada Tuhan. Motivasi kita menyembah Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Lewat pujian penyembahan lihat hidup kita. Maka secara otomatis Tuhan juga akan memberikan kelegaan. Sama seperti kenapa kita memberi persembahan, persepuluhan. Motivasi kita mengasihi Tuhan. Motivasi kita memberikan terbaik pada Tuhan. Motivasi kita memberikan nilai tinggi pada Tuhan. Kalau kita memberikan nilai tinggi sama Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang buat kita. Amin. Itu otomatis. Jadi sebelum saudara minta berkat, atau saudara hidup benar di depan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Masalahnya adalah kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, penyembahan yang ketiga adalah yang pertama kita mengagungkan, meninggikan Tuhan. Yang kedua kita ingin memuaskan manusia batinnya kita. Memberi manusia batinnya kita makanan yang benar. Yang ketiga penyembahan adalah relasi intim untuk saling mengasihi. Di dalam PB, dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, kata menyembah itu proskuneo. Kalau dalam PL itu sakah, dalam PB itu proskuneo. Hampir sama, tapi bedanya apa? Kalau dalam PL itu menyembah sujud saja, tapi kalau dalam PB, proskuneo, itu lebih dekat mencium. Kalau lihat gambar, itu orang Jawa itu ya, sungkem. Ada satu bentuk keakraban, hubungan emosi. Ada lagi yang memberikan gambaran begini. Proskuneo itu seperti kalau saudara punya binatang peliharaan, contoh anjing lah. Kalau saudara mengasihi anjing itu, saudara bukan anjing ya, ini gambarannya saudara. Kalau saudara mengasihi anjing itu, dog itu saudara, Blackie itu, saudara merawatnya, mengasihinya, saudara membelainya, akrab. Maka timbal baliknya apa dari Blackie itu? Ketika saudara dari kejauhan mungkin 100 meter, mereka dog itu atau Blackie itu mendengar suara saudara, dia langsung dia langsung meronta-ronta saudara. Dia kegirang sekali, ingin menyambut saudara. Ketika dia datang, apa yang terjadi? Dia menjilat-jilat tangan saudara, menjilat kaki saudara, ingin dirangkul. Itu proskuneo. Kenapa
Bleki, si dog itu bisa melakukan itu karena dia dekat dengan Tuannya. Karena Tuannya mengasihi dia, menyayangi dia, maka dia juga ingin mengungkapkan kasih itu, mengungkapkan penghargaan itu, mengungkapkan keintiman itu dengan dekat, dengan penuh kasih sayang, menjilat-jilat, sudah mencium, bahkan kita rangkul dia dengan sukacita. Ini gambaran ketika orang menyembah Tuhan. Kita ini mengungkapkan kasih kita kepada Allah, dan Allah memberikan kasih kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan aku mengasihimu, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi. Allah kita bukan Allah yang hanya jauh dalam arti kata imanen. Allah yang gak tersentuh dengan fisik kita. Tidak tersentuh dengan panca indera kita. Tapi Allah kita juga Allah yang imanen. Bukan Allah yang transenden tapi imanen. Imanen itu dekat. Di dalam ayat berikutnya kita lihat. Ada ya Yohanes pasal 3:93, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Berikutnya Galatia 4:6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Allah itu dekat, maka Allah itu saudara bukannya dekat tapi hadir dalam diri kita. Maka hubungan kita dengan Allah sama seperti hubungan anak dengan bapaknya. Ada satu kedekatan, saudara. Ada satu hubungan emosional yang baik. Ada bisa bentuk berikan kasih sayang. Satu kali saya pergi ke Mangga 2 sama anak saya Michelle, waktu dia kos di Jakarta. Saya berdua sama dia, beli apa waktu itu ya? Buat kasur, spray. Saya panggil dia, nak, ada orang sambil sayang, itu penjualnya heran. Ini siapa Pak? Dikira istri muda saya kali saudara. Ini anak saya Bu, oh anaknya. Dia curiga saudara ya. Dipikir ini istri mudanya dibelanjakan, kok dekat sekali. Ini anak saya Bu, Bapak usia berapa? Saya 50 lebih, anak saya nggak sampai 25. Oh, karena dekat sama dia bukan karena dia pacar saya, bukan karena istri muda saya, dia anak saya. Hubungan anak dengan Bapak itu adalah hubungan yang dekat. Saking dekatnya kadang-kadang orang salah kaprah. Kadang-kadang bapak-bapak lebih menyukai anaknya daripada istrinya. Itu juga salah, saudara. Istrinya dulu baru anaknya. Kedekatan kita dengan Allah kita disebut ya Aba ya Bapa. Tuhan ingin membangun hubungan dekat, salah satunya dengan penyembahan. Amin saudara. Salah satunya menghampiri dengan penyembahan. Kita menyembah dia, mengagungkan dia dari hati kita, roh kita yang paling dalam. Yang terakhir, yang keempat, masih ada waktu 2 menit ya. Yang keempat saudara, penyembahan berarti roh membantu mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Ada saatnya saudara kita menghadapi masalah yang susah, yang rumit. Kata-kata kita gak cukup. Berantem sama istri juga gak akan berhenti, semakin lama semakin berantem, semakin sakit kepala. Kalau saling menyerang, saling menyakiti, gak ada jalan keluar. Ada masalah-masalah dalam perusahaan dan pekerjaan yang membuat kita stres. Ada hal-hal yang memang terbatas untuk kita selesaikan karena kita manusia terbatas. Kita nggak tahu lagi mau lari kemana. Kata apa yang kita bisa berikan, kalimat apa yang kita ungkapkan, nggak cukup. Tapi Tuhan memberikan satu fasilitas, adalah penyembahan. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa
untuk orang-orang. Pada waktu kita menyembah Tuhan, saudara, kita nggak tahu apa yang harus kita katakan. Tapi Roh membantu kita untuk mengungkapkan apa yang isi hati kita untuk disampaikan kepada Allah. Ini hal yang luar biasa, satu rahasia yang luar biasa. Karena kita terbatas, manusia otaknya terbatas, kekuatannya terbatas, hidupnya terbatas. Tapi kita punya Allah, Roh Allah yang hadir dalam diri kita, yang senantiasa membantu kita, memelihara kita, menjaga kita, memberikan pertolongan kita, saudara, kepada kita. Kekristenan sentralnya adalah Tuhan, pusatnya adalah Tuhan. Tetapi juga Tuhan tahu kita punya kebutuhan. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan tahu kita penuh dengan keterbatasan. Dia ingin hadir, menolong, memelihara. Sama seperti seorang ayah yang mau membantu berkorban buat anaknya. Demikian juga Bapa di surga. Saudara minta roti, gak akan dikasih batu ataupun ulat. Dia tahu yang terbaik atas hidup kita. Mari kita masuk dimensi lebih jauh lagi. Bukan hanya mengenal Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan firman Tuhan, tapi kita punya keintiman. Karena lewat penyembahan itu Tuhan ingin berkata, mendekatlah kepadaku. Aku ingin mendekat kepadamu. Kita datang pada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Tuhan datang pada kita untuk memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas. Kasih-Nya yang luas, kasih-Nya yang begitu baik. Saya simpulkan khotbah saya pada hari ini yang keempat. Yang terakhir itu ya menyembah Tuhan yang benar berarti memberi penghormatan, nilai yang tinggi kepada Allah. Memenuhi kebutuhan manusia batiniah kita. Relasi intim untuk saling mengasihi. Kita mengasihi Allah, Allah mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Roh membantu mengungkapkan apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata atau kalimat. Saya undang band pujian, musik, singer. Kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari saudara kita belajar bukan hanya memuji tapi menyembah. Kita sama di hadapan Tuhan. Menundukkan diri, menggambarkan kerendahan hati, membutuhkan Tuhan. Kita buka hati kita ungkapkan perasaan kita, emosi kita. Karena kita manusia terdiri dari tubuh jiwa roh. Kita memiliki akal, kita memiliki hati, kita memiliki perasaan. Dan mari kita lewat penyembahan, kita berikan totalitas hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Angkat pujian sebelum firman.